Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya ya Al-Qudsi dan kawan-kawan yang merupakan penyimak setia, pengikut setia dari channel dakwah pencerahan saya ini. Tetapi sobat-sobat, walaupun sudah sekian lama mereka menjadi pengikut setia, pendengar setia, penyimak setia dari setiap konten dakwah pencerahan yang saya upload, hingga kini mereka belum juga terinspirasi dan tercerahkan, sobat-sobat. Malah sepertinya mereka semakin menunjukkan ketidakcerdasannya. Komen-komennya semakin asal, semakin asbun, semakin omdo, sobat-sobat. Ya, semakin tidak berisi. Mereka hanya memutar, hanya mengulang-ulang hal yang sama. Hal yang sudah selesai, sudah basi, sobat-sobat. Dan yang sangat aneh, dan ini menunjukkan ketidakcerdasan mereka, ya, yaitu menanyakan dalil sesuatu yang mubah. Ini yang berulang-ulang diminta oleh Al-Qudsi yang menyebut dirinya sebagai komandan dari kelompoknya tersebut, sobat-sobat. Yang namanya mubah itu kan tidak ada dalil perintah dan larangannya. Lalu kenapa menanyakan dalil? Apakah ini tidak bodoh, tidak dungu? Dan bukankah ini menunjukkan mereka kurang cerdas? Ya, yang namanya mubah itu boleh-boleh saja diserahkan kepada kita yang melakukan. Karena masalah yang mubah itu berhubungan dengan masalah dunia, berhubungan dengan aktivitas-aktivitas dunia yang kita lakukan. Berbeda dengan aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah yang kita lakukan, sobat-sobat, harus ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Maka kalau kita membuat satu ibadah, mengkreasi satu ibadah, meskipun ibadah tersebut membaca kalimat tahlil, ada bacaan Al-Quran, ada doa-doa, akan tetapi ya, ritual tersebut tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah. Kalau bicara sunnah, tentu saja meliputi perkataan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau, dan persetujuan beliau. Kalau ibadah yang kita lakukan tidak ada landasan dalilnya di sunnah Nabi ini, itulah yang disebut bid'ah, sobat-sobat. Akan tetapi masalah dunia,
itu diserahkan kepada umatnya. Bukankah Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum? Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, asbabul wurud dari perkataan beliau ini, ya, ada salah satu sahabat yang meminta petunjuk untuk menanam kurma agar tumbuhnya baik, subur, dan berbuah yang banyak. Tapi ternyata setelah petunjuk Rasulullah dijalankan, ternyata tanaman kurma itu tumbuhnya tidak sesuai yang diharapkan. Dan sahabat tersebut mendatangi kembali Rasulullah, ya, mengungkapkan masalah tanaman kurmanya. Maka Rasulullah, ya, orang yang paling mulia, yang paling mengetahui Al-Quran, paling mengetahui agama ini, mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, inilah yang namanya mubah, diserahkan kepada kita. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan dalil masalah yang mubah, itulah menunjukkan orang tersebut tidak cerdas, orang tersebut bodoh, orang tersebut dungu. Nah, dan ternyata Al-Qudsi dan kawan-kawan sering menanyakan dalil dan meminta dalil dari yang mubah. Apakah Al-Qudsi dan kawan-kawannya kurang cerdas? Tidak cerdas? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka dungu? Nah, saya katakan mereka ini cerdas. Mereka ini berilmu. Tetapi mereka punya keinginan bagaimana menjatuhkan seseorang, bagaimana memberikan image negatif kepada seseorang, bagaimana mereka ingin mengesankan bahwa saya orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa tentang agama ini, sehingga mereka menanyakan sesuatu yang sebenarnya, ya, pertanyaan tersebut tidak layak timbul dari seorang yang berilmu seperti Al-Qudsi dan kawan-kawan. Tetapi keinginan kuat mereka menjatuhkan saya, memberi kesan negatif kepada saya, itu lebih kuat daripada akal pikiran mereka yang sehat. Dan tentu saja apa yang mereka lakukan ini kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka ini seperti menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.